Selamat pagi senior dan rekan-rekan semua, saya Kompol Bratasena. Kali ini saya akan menginformasikan bahwa laporan Sikorwes real time telah diaktifkan. Kami akan review kembali bahwa operator telah mendesain laporan Sikorwes yang terdiri dari 4 tab. Tab yang pertama adalah tab Labhar, kuantitas giat. Kami memberi penekanan pada kata kuantitas di sini, maksudnya adalah laporan yang dimasukkan pada tab ini hanya bersifat quantity. Sementara yang sifatnya kualitas itu ada di laporan yang sudah senior dan rekan-rekan kerjakan selama ini dan dikirimkan via WhatsApp group. Kemudian tab kedua, tab data personel. Tab ketiga, tab data PPNS. Dan tab keempat adalah tab kontrol penyidikan. Kami sudah membuat untuk seluruh Polda, terdapat 34 file, sudah disiapkan. Jadi file tersebut berada di cloud storage Sikorwas PPNS Bareskrim Polri. Sebagai contoh, ini file milik Polda Metro Jaya. Setelah linknya kami kirimkan ke operator Sikorwas Polda Metro Jaya, maka file ini dapat dibuka oleh Kasikorwas, Kasubsi atau Pamin maupun staf Sikorwas. Segala perubahan yang dimasukkan atau diubah ya oleh Korwas Metro Jaya, baik di labharnya, jumlah personil, data PPNS maupun di perkembangan penyidikan, ini akan dapat langsung dimonitor oleh kami operator di pusat dan tiap-tiap bak di Korwas Bareskrim Polri, dari bak Wasidik, bak Banops, bak Bin, bak Minpers ya. Ini secara real time. Begitu di sini tekan enter, maka semuanya bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, keuntungannya adalah ini laporan harian. Laporan harian yang dulu kami ulangi lagi, dulu itu hanya sifatnya angka 010041. Dengan memasukkan data yang lengkap, maka laporan baru akan lebih komprehensif karena selain dari jumlah giat akan dimasukkan variabel jumlah personel dan variabel PPNS itu sendiri. Ya, itu keuntungannya ya. Jadi data dapat disajikan secara lebih komprehensif. Kemudian untuk keamanan data, file perlu di backup secara berkala. Mengapa demikian? Kami membuat file ini untuk mudah, jadi tidak ada login, tidak ada password, maka siapapun yang memiliki link untuk membuka file ini dapat mengedit. Ya, dapat mengedit. Ini memiliki potensi yang cukup berbahaya dalam arti begini, bisa data tersebut diubah baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau mau sengaja misalnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apabila tidak sengaja misalnya ada operator baru coba-coba isi, ternyata kehapus, itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk di backup. Bagaimana cara backupnya? Seperti ini ya, proses download. Jadi begitu di download menjadi file Excel masuk ke komputer senior dan rekan-rekan ya, setiap bulan, Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Begini caranya ya. Ya, senior rekan-rekan masuk ke file ya, ini tampilannya kalau sudah terbuka ya. Klik file, kemudian download. Download, pilih Excel. Klik. Nah, akan tampil di sini. Klik di sini, show folder ya. Nah, di sini kita ubah judul filenya, misalnya backup data Desember 2020 gitu ya. Kita enter, kita klik kanan di sini. Ya, kita cut, lalu kita pindahkan ke dokumen misalnya ya, ke folder dokumen ya. Paste. Ya. Jadi sudah ada di komputer dengan nama backup data Desember. Kita coba buka. Nah, filenya terbuka seperti ini di Excel ya, tabnya juga sama persis. Jadi data ini bisa rekan-rekan gunakan untuk membuat tabulasi misalnya di ruangan, untuk membuat laporan rutin di Polda, atau untuk keperluan lainnya ya. Oke, berikutnya cara menggunakan file ini kami review kembali ya.
Jadi tab Labhar, kuantitas giat ini diperbarui atau diupdate setiap hari, ya, setiap hari seperti ini ya. Nah, kalau sudah masuk Januari, maka yang diisi di bagian sini ya, ini rekan-rekan ya. Nanti Februari diisinya di sini ya. Berikutnya tab data personel. Ini kapan diupdate atau diperbarui? Apabila ada mutasi personel ya. Kita lihat di sini data personel. Masukin datanya ya, kemudian masukkan jumlahnya di sini. Oke. Kemudian berikutnya tab data PPNS. Kapan diperbarui? Apabila ada penambahan PPNS atau data aktif nonaktif, masukkan di sini ya. Kita lihat nih, tab data PPNS ya. Oke, masukkan di sini jumlahnya aktif nih, top mau masukin di 2021 ya. Aktif berapa, nonaktif berapa ya. Apabila ada PPNS baru, masukkan ketik di sini. Misalnya baru gitu ya. Kita enter. Kalau rekan-rekan senior masukkan di sini, ini akan berdampak pada tab berikutnya, pada kontrol penyidikan. Dia akan keluar kata baru di sini ya. Jadi apa yang kita ketik di sini akan keluar di sini. Jadi cukup kerjakan satu di sini saja karena ini kan nyambung ke sini ya. Oke, saya hapus dulu. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah tab kontrol penyidikan. Kapan diperbarui atau diupdate? Apabila ada info perkembangan penyidikan PPNS yang terbaru. Ya, kita lihat di sini. Nih, tab kontrol penyidikan. Senior rekan-rekan isinya di sini. Untuk bulan Desember yang sudah senior rekan-rekan masukkan ya. Sepertinya itu akumulasi dari tahun 2020 ya. Saya masukkan di sini. Nah, ini ada tab baru namanya arsip kontrol penyidikan 2020. Ya, jadi nggak usah khawatir, ini sudah saya zerokan untuk 2021, nanti masuknya di sini. Sementara untuk arsip nggak usah diutak-atik, ini adalah arsipnya senior rekan-rekan. Nah ini, ya. Siapa tahu dibutuhkan 2020 dicetak bisa ya, di-download nanti prosesnya. Ya, oke, saya kira itu penekanannya adalah yang pertama selamat melaksanakan tugas, kemudian selamat menggunakan laporan real-time Sikoros PPNS. Ini sangat bermanfaat. Saya sudah mendapat testimoni bahwa dari bug bahwa tidak perlu mengejar-ngejar data lagi. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan di wilayah tidak perlu dikejar-kejar lagi karena rekan-rekan bisa mengupdate setiap hari dan langsung secara otomatis dipantau dari pusat ya. Kemudian mohon sekali dijaga kerahasiaan link atau tautan ke file masing-masing. Selamat tahun baru 2021, semoga membawa kesehatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan buat kita semua. Kalau ada kesulitan, mohon segera lapor kepada kami ya. Siapa tahu ada kendala untuk adaptasi aplikasi, ada juga yang perlu diperbarui atau disempurnakan. Dan yang terakhir, backup secara berkala ya, ini untuk keamanan data kita semua. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat bertugas. Selamat pagi.